Beberapa hari yang lalu saya sempat bikin satu video TikTok. Video TikTok itu saya lagi cerita. Malam-malam saya lagi duduk baca buku dan larut dalam bacaan yang sedang saya baca. Tiba-tiba ada bunyi bel dari luar. Ting, 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 ting. Bunyi normalnya itu seperti itu. Tapi pada malam itu bunyinya benar-benar luar biasa. Kayak orang mau ngelabrak. Ting, 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 ting. Saya panik, saya kaget. Saya intip dong di balik gorden dan ternyata ada seorang polisi dengan postur tubuh yang sangat tegap, wajah yang benar-benar gak biasa banget. Kenapa? Karena biasanya orang tuh senyum gini. Ini enggak, bapak polisi ini benar-benar kayak orang lagi mau marah. Kayak gitulah ekspresinya. Udah gitu bawa pistol. Udah gitu diantar sama bapak satpam. Jadi posisinya bapak polisi tidak salah alamat, benar-benar nyari alamat ini dong. Kemudian saya mikir, ngapain malam-malam bapak polisi tiba-tiba datang ke tempat ini? Di sini, di kosan ini tinggal saya sendirian, yang lainnya udah pada pergi. Aduh, siapa yang diincar sama bapak polisinya? Saya benar-benar gak kepikiran kalau ternyata yang diincar sama bapak polisi bisa jadi adalah bapak penjaga kos. Yang saya pikirkan adalah penghuni kos di sini tuh tinggal saya sendirian. Jadi pasti yang diincar itu saya. Saya kemudian berpikir keras kira-kira apa yang sedang terjadi, apa yang saya perbuat. Mulai muncul tuh berbagai macam hipotesis yang datang begitu saja tanpa bisa saya kendalikan. Hipotesis yang pertama yang muncul dari pikiran saya adalah bisa jadi ada satu atau dua konten yang selama ini saya buat di TikTok, di Instagram, di YouTube atau sebagainya yang mengandung delik dan sekarang polisinya lagi datang untuk ngelabrak saya. Atau bisa jadi ada orang yang berbuat jahat sama saya kemudian menyelundupkan narkoba di kamar saya dan sudah dideteksi oleh bapak polisi. Dengan berbagai macam kepanikan yang seperti itu, saya kemudian bertanya-tanya, apa ya kira-kira penyebabnya? Apa ya kira-kira penyebabnya? Saya kemudian memberanikan diri saya keluar. Dan sebelum saya keluar, bapak penjaga kosnya udah keluar duluan. Bapak polisi ini ya kemudian merangkul bapak penjaga kosnya. Kemudian bertanya, ini kos singgah sini ya? Iya bapak, kenapa? Gimana caranya kos di sini? Ternyata bapak polisi ini lagi cari kos-kosan. Di tengah kepanikan tadi saya itu, ternyata bapak polisinya lagi cari kos-kosan. Menurut kalian, bagaimana respon masyarakat? Bagaimana respon netizen ketika mendengar cerita seperti itu? Ngakak? Ya, banyak. Kesel? Ya, banyak. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang berkomentar seperti ini. Makanya husnudzon, udah tahu suudzon dosa. Gimana sih? Ada yang bilang gini, Bapak Kadam, kamu berdosa loh sama bapak polisinya, harus segera minta maaf karena kamu sudah suudzon sama bapak polisinya. Saya kemudian berpikir, loh, sepertinya netizen ini kurang bisa membedakan mana rasa panik, mana rasa cemas, mana rasa khawatir dengan suudzon. Bagaimana cara membedakannya? Atau mungkin banyak netizen yang justru tidak tahu bahwa ada beberapa kriteria-kriteria suudzon yang benar-benar dibenarkan oleh agama. Di tengah rasa sebelnya saya seperti itu, yang saya merasa rasa sebelnya saya itu tidak bisa dibenarkan karena memang edukasi mengenai diperbolehkannya beberapa contoh kasus suudzon itu kurang digembar-gemborkan ya di masyarakat. Maka saya mikir daripada saya sebel terus, kenapa saya gak bikin konten aja tentang beberapa kriteria-kriteria suudzon yang justru dibenarkan oleh agama. Untuk itulah wahai teman-teman, mari kita bahas tentang apa saja contoh-contoh suudzon yang dibenarkan oleh agama. Let's go. Tunggu. Sebelum saya ngebahas tentang apa saja suudzon yang dibenarkan oleh agama, buat teman-teman sekalian, saya sekarang lagi jualan ini Attar Nabawi, parfum dari Fihal Haramain yang merupakan jualan saya juga. Aromanya ini merupakan aroma pelantaran lantai Masjid Nabawi. Kalau misal teman-teman pernah umrah kemudian pergi mengunjungi Masjid Nabawi, maka kalian akan menemukan aroma yang benar-benar otentik, khas, yang hanya keluar dari tempat tersebut. Dan aromanya itu seperti ini, seperti Attar Nabawi yang sedang kami jual hari ini. Ini merupakan campuran dari misk putih, dahan oud dari Thailand, dahan oud dari Kalimantan, ada ekstrak bunga mawarnya juga. Aromanya itu manis dan benar-benar semerbak. Buat teman-teman yang penasaran sama aromanya seperti apa, langsung cek aja linknya di deskripsi. Let's go. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, antal mu'addu li kulli ma yutawaqqa'u. Ya man yurajja li syada'idi kulliha, يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن فإن الخير عندك أجمع. سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Halo. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya bikin video itu kira-kira udah 1 minggu yang lalu. Oh gak sampai, ternyata kita gak lama-lama banget dia berpisahnya.
Diceritakan ada seorang pemilik restoran yang bernama Tuan Crab. Tuan Crab punya karyawan yang bertugas sebagai kasir yang bernama Bapak Squidward. Bapak Tuan Crab dalam satu hari telah menjual setidaknya 1000 Krabby Patty, di mana setiap Krabby Patty ini itu harganya 100.000 rupiah. Dalam artian Bapak Tuan Crab dalam satu hari harusnya mendapatkan setoran dari Bapak Squidward sebagai seorang kasir sebesar 100 juta rupiah. Tapi pada satu waktu tiba-tiba setoran oleh Bapak Squidward itu hanyalah 1 juta dari 100 juta. Ketika Bapak Tuan Crab ini hanya mendapatkan setoran dari Bapak Squidward sekitar 1 jutaan saja, tiba-tiba muncul berbagai macam pertanyaan terlintas di pikiran Bapak Tuan Crab. Loh, kok sekarang saya cuma dapat 1 juta nih? Bukannya harusnya 100 juta? Bukannya yang terjual sudah lebih dari 1000 pieces ya? Lebih dari 1000 Krabby Patty? Kenapa yang saya dapatkan hanya segini-segini saja? Tiba-tiba Bapak SpongeBob datang. Wahai Bapak Tuan Crab, sebagai seorang muslim yang baik, maka haram hukumnya bagi Anda untuk bersuudzon. Anda harus berhusnudzon kepada Bapak Squidward. Anda tidak boleh suudzon kepada dia. Tapi SpongeBob, bukannya ini tidak wajar dia tiba-tiba hari ini cuma nyetor 1 juta. Wahai Bapak Tuan Crab, husnudzon. Haram bagi Anda untuk suudzon. Maka tentu saja apakah seperti ini bisa saja terjadi? Bisa saja terjadi bagi orang-orang tidak memahami bagaimana hukum suudzon yang dibenarkan, bagaimana hukum suudzon yang tidak dibenarkan. Maka mari kita bahas apa itu suudzon. Suudzon itu secara bahasa setidaknya berasal dari 2 akar kata. Su yang artinya jelek, buruk, kotor dan sebagainya. Dzan yang artinya prasangka. Arti suudzon kalau kita gabung adalah berburuk sangka, prasangka buruk. Ketika kita berprasangka yang tidak-tidak kepada orang lain, itu namanya suudzon. Dalam bahasa Inggrisnya prejudice. Benar gak sih cara saya ngelafalin? Ya, pokoknya gitu, prejudice. Kebalikan dari suudzon adalah husnudzon. Husn artinya baik, dalam artian berprasangka baik kepada orang lain. Dalam perspektif sosiologi, ada seorang sosiolog yang bernama John E. Farley atau gimana pelafalannya, wallahu a'lam. Intinya dia membagi prejudice itu menjadi 3. Prejudice kognitif yang didasari oleh pengetahuan yang menurut pelakunya, apa yang menurut pelakunya itu benar. Yang kedua ada prejudice afektif yang merujuk pada apa yang disukai atau tidak disukai oleh pelakunya. Yang ketiga ada prejudice konatif yang merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Dalam perspektif yang lain, lebih tepatnya menurut perspektif psikologi, di sana ada bahasannya pendekatan psikodinamis, di mana itu semua dihubungkan pada keadaan individu pelaku prejudice tadi itu. Itu bukan bahasan kita kali ini. Sebenarnya saya benar-benar pengen bahas melalui perspektif selain agama, tapi saya rasa ketika saya bahas itu semua, rasanya terlalu lama video ini nanti dibahas. Intinya kita hari ini hanya membahas dalam perspektif agama saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian. Sebagian dari prasangka itu dosa. Allah gak menyebutkan inna jami'adh dhann atau inna kulladh dhann itsm. Allah tidak menyebutkan semua prasangka itu dosa. Enggak. Allah menyebutkan sebagian dari prasangka itu dosa. Itu menunjukkan sebagian yang lainnya itu tidak berdosa. Ya enggak? Nabi SAW menyebutkan iyyakum wadh-dhann, jauhilah prasangka, fa inna dhann akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Setidaknya dari Al-Qur'an, dari hadis tadi itu kita banyak-banyak belajar bahwa asal dari setiap prasangka yang buruk sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh agama. Kita benar-benar diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzon kepada orang lain, berhusnudzon terhadap setiap perilaku-perilaku yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan yang dilakukan oleh orang lain. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata seperti ini. Kalau gak salah, ini merupakan dawah dari Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau bilang gini, orang yang senantiasa berhusnudzon tidak akan pernah rugi, walaupun husnudzonnya salah. Dalam artian yang lain, berarti orang yang suudzon pasti akan merugi, walaupun suudzonnya itu benar. Dalam artian, cara yang terbaik untuk mengelola hati kita agar senantiasa beruntung luar dan dalam adalah jangan pernah mempercayai suudzon yang tiba-tiba muncul dari pikiran kita. Itulah asal dari setiap husnudzon yang muncul. Itulah asal dari setiap suudzon yang muncul. Dan saya yakin banyak di antara teman-teman sekalian yang sudah tidak perlu diedukasi lagi mengenai betapa pentingnya husnudzon. Teman-teman semua di sini sudah tahu betapa pentingnya husnudzon, terlepas teman-teman sudah mempraktikkan itu atau tidak, ya kan? Ingin saya bahas di sini adalah sesuatu yang sebenarnya kurang dipahami oleh masyarakat, kurang dikenal oleh masyarakat, yaitu tentang beberapa macam-macam suudzon. Suudzon menurut agama itu terbagi menjadi 2. Suudzon alladzi yu'akhadhu bihi sahibuh,
Su'udzon yang bisa dihukumi pelakunya. Pelakunya ini bisa dihukumi. Apakah pelakunya bisa terbang, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jongkok, bisa ila akhirih atau tidak. Yang kedua adalah su'udzon alladzi la yu'akhadhu bihi sahibu. Su'udzon yang pelakunya itu tidak bisa dihukumi apa-apa. Jadi dibiarkan aja, dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Yang kita bahas yang pertama kali adalah su'udzon alladzi yu'akhadhu bihi sahibu. Su'udzon yang pelakunya bisa dihukumi. Hukum bagi orang yang bersu'udzon dalam kriteria yang pertama ini terbagi menjadi 5. Menjadi 5, atau yang mungkin teman-teman kenal sebagai hukum taklifi, yaitu 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah atau mustahab, kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, dan kemudian ada yang haram. Kita bahas itu, kita mulai dari yang haram dulu. Karena su'udzon ini asalnya adalah haram. Yang pertama, su'udzon yang sifatnya haram. Maka objek su'udzonnya di sini itu ada 2. Yang pertama Tuhan kita semua. Siapa? Allah Azza wa Jal. Su'udzon kepada Allah Azza wa Jal itu haram secara mutlak, apapun alasannya, dan tidak bisa dibenarkan. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasannya su'udzon kepada Allah merupakan dosa yang paling besar di antara segala-galanya. Isa'atul dhanni billah a'zamud dzunubi 'indallah. Bersu'udzon kepada Allah adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu su'udzon kepada Allah itu gak ada untung-untungnya, teman-teman. Kita sebagai seorang manusia, usahakan diri kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasakan kebaikan yang bisa teman-teman terima. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, Allah bakal ngasih kita yang baik-baik. Kalau kita senantiasa berprasangka buruk kepada Allah, kita dikasih yang buruk-buruk juga. Makanya senantiasa usahakan diri kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam satu hadis, walaupun kualitas hadis ini tidak sampai pada derajat yang sahih, tapi setidaknya ini bisa kita jadikan sebagai rujukan fadailul a'mal untuk menjadi pembakar semangat kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu begini. Ada seorang hamba yang setelah ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata amal buruknya jauh lebih berat daripada amal baiknya, dan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Ketika dia sedang berjalan menuju neraka, apa yang terjadi? Hamba tersebut bergumam di hadapan Allah, "Ya Allah, bukan seperti ini yang hamba dahulu sangkakan kepadamu." Allah yang maha pendengar kemudian memanggil hamba tersebut, "Wahai hambaku, apa yang kamu ucapkan tadi itu?" Allah ketika bertanya kepada hamba tersebut bukan dalam artian ingin memastikan. Enggak, Allah tidak butuh kepastian dari hambanya. Allah maha mendengar. Tetapi untuk memastikan hamba tersebut, kepastiannya itu bukan untuk Allah, tetapi untuk hamba tersebut. Dan untuk kita juga, Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, apa yang kamu gumamkan tadi?" "Ya Allah, bukan seperti ini prasangkaku kepadamu dahulu waktu ada di dunia." Ketika Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mendengarkan gumaman hamba tersebut, Allah langsung memerintahkan para malaikat, "Wahai malaikatku, bawalah hamba ini sana ke dalam surga. Karena aku tidak ingin mengecewakan sesiapapun di antara hamba-hambaku yang berprasangka baik kepadaku." Maka setidaknya ini teguran bagi kita, wahai teman-teman sekalian. Sebesar apapun dosa yang kita punya, sebejat apapun perilaku kita, sebrengsek-brengseknya kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhannya, maka tolong senantiasa berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Oke? Sepakat? Sepakat. Kita salim dulu. Bagus. Lalu objek su'udzon yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada manusia. Manusia kriterianya seperti apa? Yang pertama adalah seorang nabi. Su'udzon kepada nabi hurumnya haram secara mutlak. Bahkan para ulama mengkategorikan su'udzon kepada para nabi itu hukumnya kufur, hukumnya kafir. Saking berbahayanya kita su'udzon kepada para nabi. Maka jangan pernah wahai teman-teman sekalian bersu'udzon kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa dan sebagainya. Senantiasa berhusnudzon kepada mereka dalam setiap tindakan-tindakan yang mereka perbuat. Dan ini secara ijma' para ulama. Kemudian manusia biasa. Manusia biasa itu bisa saja diperbolehkan, bisa saja tidak. Karena kajian kita yang pertama adalah su'udzon yang diharamkan. Lantas manusia-manusia seperti apa saja yang diharamkan ketika kita bersu'udzon kepada mereka? Manusia yang normal, manusia yang kelihatannya baik, manusia yang selama ini mungkin berbuat dosa, tapi dosanya itu tidak secara intens, mungkin sekali dua kali dia ngelakuin dosa. Bukan dosa yang selalu dia perbuat setiap hari secara konsisten, bukan orang-orang seperti ini, tapi
Ya, orang yang teman-teman kalian, seperti para penonton-penonton ini juga, yang saya yakini banyak di antara teman-teman sekalian ini merupakan hamba saleh, atau setidaknya hamba-hamba yang biasa-biasa saja. Amal baiknya ya nggak begitu banyak, amal buruknya ya nggak begitu banyak. Ya, lurus-lurus gitu. Suudzon kepada orang-orang semacam ini itu tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Ibn Hajar al-Haytami mengkategorikan suudzon kepada orang-orang semacam ini dikategorikan sebagai min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa yang besar. Maka usahakan untuk senantiasa berhusnudzon kepada orang-orang semacam ini. Yang kedua, suudzon yang mubah, yang diperbolehkan. Dalam artian ketika teman-teman bersuudzon kepada orang-orang semacam ini, maka teman-teman tidak akan mendapatkan dosa dan tidak pula mendapatkan pahala. Suudzon seperti apa? Suudzon kepada orang-orang yang memang pantas disuudzonin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang-orang yang memang dikenal oleh masyarakat, apalagi teman-teman mungkin pernah jadi korban dari hoax yang dia sebarkan. Jadi ada orang namanya kita cari nama dulu. Saya selalu struggle nih buat cari nama-nama nih. Harusnya sebelum saya bikin video saya harus cari nama dulu sebelum cari materi. Oke, saya nemu nama. Anggap aja ada seorang lelaki yang bernama Min Gyu. Min Gyu ini terkenal di masyarakat sebagai orang tukang sebar hoax. Kerjaannya nyebar hoax saja. Berita-berita yang dia munculkan itu gak pernah valid. Makanya ketika dia tiba-tiba membawakan berita ke hadapan teman-teman sekalian, teman-teman tiba-tiba suudzon. Oh, kira-kira ini benar apa enggak? Jangan-jangan kali ini dia menyebarkan hoax. Maka suudzon semacam ini dibenarkan oleh agama dan tidak mendapatkan dosa bagi sesiapapun yang bertindak suudzon ketika menghadapi orang-orang semacam ini. Dengan catatan teman-teman jangan sampai tajassus. Tajassus itu apa? Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Sudah cukupkan. Yang dianjurkan dalam perkara ini tetap husnudzon, tapi tetap diklarifikasi. Berhusnudzon, siapa tahu ucapannya benar. Tapi saya mau klarifikasi dulu apakah benar atau tidak berdasarkan metodologi-metodologi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari kebenaran. Intinya teman-teman klarifikasi dulu, kira-kira apa yang diucapkan itu valid atau tidak. Kecuali kalau misal tajassusnya tadi itu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kehidupan orang lain, itu kalau misal memang benar-benar diperlukan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika teman-teman ingin menikah dengan seseorang. Contoh, teman-teman pengen nikah sama Jaehyun. Apakah teman-teman moro-moro gitu aja nikah sama Jaehyun tanpa harus mencari seluk-beluk bagaimana kehidupan Jaehyun, bagaimana akhlak Jaehyun, bagaimana kekayaan Jaehyun, bagaimana kehidupan Jaehyun di antara teman-temannya, di antara keluarganya? Ya jangan dong, tetap harus dicari. Apakah itu dibenarkan? Bukannya haram ya mencari-cari kesalahan orang lain? Enggak, tetap diperbolehkan dalam perkara-perkara semacam ini. Atau contoh kasus lain, ketika teman-teman ingin berbisnis dengan orang namanya Taehyung. Nah, Taehyung ini apakah teman-teman moro-moro gitu aja terima bisnis dari Taehyung? Enggak, teman-teman lihat dulu karakter Taehyung itu seperti apa ketika berbisnis. Apakah Taehyung memang dikenal sebagai orang yang baik, orang yang pandai ketika berbisnis atau tidak? Perlu dicari dulu background Taehyung tadi itu seperti apa. Yang ketiga, suudzon yang mustahab, yang dianjurkan. Loh, kok bisa suudzon yang dianjurkan? Ya, kalau teman-teman pernah dengar, ada seorang ulama hadis juga, faqih juga beliau, yang bernama Imam Abu Hatim al-Busti, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban itu mengucapkan bahwasannya suudzon justru dianjurkan ketika teman-teman sedang menghadapi musuh teman-teman sekalian, entah musuh dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Untuk apa? Untuk menjaga teman-teman sekalian dari kejahatan orang-orang seperti ini. Karena bisa jadi teman-teman disakiti oleh orang-orang semacam ini. Maka jalan terbaik adalah bersuudzon. Dalam rangka apa sekali lagi? Dalam rangka menjaga diri teman-teman sekalian agar jangan sampai jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh musuh. Yang keempat, suudzon yang wajib. Contoh suudzon yang wajib itu seperti ini. Hadis itu kan terbagi menjadi dua. Hadis yang bisa diterima dan hadis yang tidak bisa diterima. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah hadis ini bisa diterima atau tidak? Dengan cara memperhatikan dari mana hadis itu datang, dari siapa hadis itu datang. Nah, orang-orang yang membawakan hadis ini dinilai dengan satu ilmu. Apa nama ilmunya? Al-jarhu wa ta'dil. Ilmu untuk menilai karakter seseorang hanya berdasarkan satu atau dua tindakan yang mungkin pernah dia lakukan. Sehingga satu perbuatan atau dua perbuatan itu setidaknya menggeneralisir karakter orang ini, apakah hadis ini bisa diterima dari orang ini atau tidak. Dan wajib bagi kita untuk bersuudzon kepada orang ini. Jangan kita ketika melihat mungkin dia pernah berbohong satu kali atau dua kali lantas menilai, bisa jadi hadis yang diriwayatkan kali ini bisa jadi benar. Enggak bisa. Dalam kasus ini wajib bagi kita untuk bersuudzon, sehingga sesiapapun yang membawakan hadis, yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita itu datang dari orang-orang yang memang suka berdusta, atau mungkin pernah berdusta sekali dua kali dan diketahui oleh halayak ramai, maka kita tidak bisa menerima hadis dari orang-orang semacam ini. Contoh suudzon yang wajib hukumnya.
Yang kelima, su'udzani makruh. Kenapa saya memasukkan su'udzani makruh ini ke dalam su'udzan yang nomor 5? Harusnya kan di tengah-tengah. Karena su'udzan dalam kasus ini terjadi perdebatan dari para ulama. Apa contoh kasusnya? Contoh kasusnya adalah ketika teman-teman su'udzan kepada diri teman-teman sendiri. Contohnya, ketika teman-teman mungkin merasa ibadah yang selama ini teman-teman perbuat itu belum apa-apa. Ketika teman-teman merasa bahwa selama ini kalian adalah hamba yang hina, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka su'udzan semacam ini disebutkan oleh sebagian ulama sebagai su'udzan yang hukumnya makruh. Makruh. Tapi di sisi yang lain, justru ulama banyak sekali yang menganjurkan su'udzan dalam perkara-perkara semacam ini. Makanya saya bilang di awal bahwa su'udzan semacam ini itu terjadi perdebatan dari para ulama. Ada yang menghukumi su'udzan semacam ini itu hukumnya makruh. Ada sebagian ulama juga, dan dalam jumlah yang besar juga, yang justru menganjurkan agar orang lain tidak senantiasa merasa dirinya sudah banyak-banyak berbuat ibadah, agar tidak senantiasa dirinya telah banyak-banyak berbuat sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan agar selalu merasa dirinya rendah. Maka justru dalam kasus ini banyak juga ulama yang justru menganjurkan su'udzan semacam ini. 5 su'udzan tadi itu masih masuk dalam kasus yang pertama, su'udzan alladhi yu'akhadhu bihi sahibu. Yang kedua adalah su'udzan alladhi la yu'akhadhu bihi sahibu, yaitu su'udzan di mana pelakunya tidak bisa kita hukumi apa-apa. Su'udzan seperti apa? Su'udzan di mana orangnya itu sudah tidak punya rasa kendali terhadap su'udzan yang dia perbuat, yang dia pikirkan. Maka ini tidak bisa kita hukumi apa-apa selama su'udzannya tadi itu tidak dia pertahankan, tidak dia benarkan, apalagi tidak dia ucapkan atau dia ubah menjadi satu tindakan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umatku semuanya akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu yang mereka ucapkan di dalam hati mereka selama ucapan itu tidak berubah menjadi tindakan dan tidak berubah atau tidak berubah menjadi ucapan. Makanya semua ucapan-ucapan yang ada di hati selama itu tidak teman-teman ucapan, lontarkan ila akhirih, itu tidak menjadi satu dosa. Dan ini tentunya ada bahasan panjang di antara para ulama yang insya Allah saya akan bahas nanti di episode yang akan mendatang, atau wallahu a'lam, saya gak tahu, saya tergantung mood saya ya. Kalau saya mood insya Allah nanti saya bakalan bahas, kalau belum mood ya jangan dulu. Karena nanti ini ada hubungannya sama halu. Apakah halu itu diperbolehkan dalam agama atau tidak? Sekian dulu bahasan mengenai su'udzan kali ini. Percaya bahwasanya 100% kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesalahan tolong salahkan saya, salahkan syaitan juga yang mungkin hari ini lagi bisik-bisik ke saya. Halo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan tentu pembahasan mengenai su'udzan itu terjadi perdebatan dari para ulama dalam bahasan yang sangat panjang, sehingga mungkin teman-teman yang punya bahasan su'udzan yang berbeda, yang mungkin hukumnya berbeda, sebagai tambahan narasi juga, tambahan ibarat juga, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, jangan lupa check out. Yo, biar saya check out. Gimana? Oh. Check out.